Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah tak terlarang bagi para ikhwan. Seperti biasa, khusus Kamis ketiga, ini pengajian yang dulu rutin diadakan oleh Radio Roja Cilengsi. Sudah beberapa tahun kita pindah tempatnya ke sini. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan dalam masalah lisan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Sudah ada ghibah, sudah ada mencela, dan terakhir berdusta. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara penyimpangan lisan adalah ifsya'us sirri, menyebarkan rahasia. Baik rahasia pribadi, apalagi rahasia orang yang orang itu ingin ini menjadi rahasia. Jadi berdasarkan hal itu wajib bagi kita untuk menjaga rahasia. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 3, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan sebagian ucapan kepada salah satu istrinya. Maka ketika sang istri tersebut memberitahukan rahasia itu, Allah menampakkan kepada Nabi SAW, memberitahukan bahwa salah satu istrinya tersebut membuka rahasia itu kepada istrinya yang lain. Maka ketika oleh Nabi SAW diberitahukan, kenapa kamu bocorkan rahasia ini? Sang istri menjawab, siapa yang memberitahumu terhadap hal ini? Nabi SAW menjawab, yang memberitahukan hal ini kepadaku adalah Allah yang Maha Alim dan Maha Khabir. Ini surah At-Tahrim ayat yang ketiga. Para ulama ikhtilaf tentang apa rahasia yang disebut di dalam ayat ini. Jadi Nabi berbisik kepada salah satu istrinya, ini rahasia. Ternyata diberitahukan ke istri yang lain, jadi rame. Disangkanya Nabi tidak akan tahu. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah. Apa sih isi rahasianya? Ikhtilaf para ulama ahli tafsir dan terbagi kepada dua kelompok pendapat. Pendapat yang pertama, annahu tahrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asl. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan
atas dirinya minum madu. Padahal Nabi SAW itu paling suka terhadap madu. Karena selain manis, enak, juga sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Kenapa demikian? Karena alasannya adalah ketika Zainab binti Jahash memiliki madu, minuman kesukaan Rasul SAW, dan hanya diberikan kepada Nabi alaihissalam. Setiap Nabi giliran ke Zainab, Nabi alaihissalam senang, ingin segera karena ada madu. Nampaknya ini tidak disukai oleh istri-istri yang lain, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Maka kedua-duanya membuat konspirasi. Bagaimana caranya agar Nabi alaihissalam tidak semangat ketika giliran ke Zainab. Maka keduanya sepakat siapapun yang kegiliran setelah ke Zainab langsung ngomong, ini bau maghafir. Apa engkau telah minum maghafir? Maghafir itu getah yang seperti madu, manis tapi bau. Mirip madu. Suka dimakan, iya. Manis, iya, tapi bau gitu. Pokoknya bilang begitu. Setiap kali habis dari Zainab, maka dikatakan baik giliran ke Aisyah atau ke Hafsah, ini bau maghafir. Karena itulah lalu Nabi SAW menyatakan, la ba'sa syaribtu asal inda Zainab binti Jahash. Ya apa-apa, yang aku minum ini madu bukan maghafir dari Zainab. Tapi tetap begitu sampai Nabi SAW demi kemaslahatan hubungan beliau dengan istri-istri tersebut sampai mengharamkan madu atas dirinya. Maka turunlah ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lakum tabtaghi maradata azwajikum wattaqullah. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu hanya sekadar untuk mencari keridhaan istri-istri kamu. Turun ayat ini sebagai teguran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi yang dibisikkan oleh Nabi SAW adalah, aku akan mengharamkan madu atas diriku. Ternyata diberitahukan, tapi Allah kemudian memberitahukan bahwa istrinya tersebut membocorkan rahasia tersebut. Ini versi pertama. Versi yang kedua, bahwa Nabi SAW mengharamkan Fatimah Al-Qibtiyah. Karena apa? Karena suatu saat Nabi SAW menggauli Maria Al-Qibtiyah. Dan ternyata itu dilakukan di rumah istrinya yang lain, yaitu Hafsah. Ketahuan sama Hafsah. Lalu Hafsah menyatakan, ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwajika fi yaumi wa ala firashi. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain di hari giliranku, di tempat tidurku? Jadi giliran Hafsahnya sedang keluar dulu, mungkin ke orang tuanya. Pas Nabi SAW giliran di rumah Hafsah, membawa istrinya yang lain Maria Al-Qibtiyah, lalu melakukan hubungan. Ketahuan sama Hafsah, marah Hafsah. Untuk menebus itu, maka Nabi SAW bersabda, ala tardaina an uharrimaha fala aqrabuha. Mau nggak kamu atau ridho nggak kamu kalau aku sekarang haramkan Maria Al-Qibtiyah bagimu?
Aku tidak akan lagi mendekatinya. Maka kata Hafsah, bala, iya saya suka kalau begitu. Lalu Nabi SAW mengharamkan mendekati Maria Al-Qibtiyah, lalu berkata kepada Hafsah, la tadhkuri lidzalika li ahadin. Kamu jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, rahasia. Maka turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kisah ini ada beberapa riwayat, satu sama lain saling menguatkan, dan ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Lalu oleh Hafsah ternyata ketika dibilang oleh Nabi, jangan kamu ceritakan kepada seorang pun, ternyata diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dua versi, tapi versi manapun isinya sama, yaitu wajibnya menjaga rahasia, tidak boleh menyebarkannya. Wa idza wa'adat annaha taktumu sirra thumma afashathu tu'addu athimah. Kalau dia berjanji ini akan dirahasiakan, tapi ternyata disebarkan, maka dia berdosa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Tunaikan janji-janji kalian kepada Allah kalau kalian berjanji. Wajib kita berpegang teguh kepada janji yang sudah kita ucapkan. Termasuk janji ke orang, salah satu isinya, saya akan pegang rahasia ini, nggak akan diberitahukan kepada orang lain. Maka wajib ditunaikan itu janji. Kalau dilanggar, dosa. Dan termasuk salah satu di antara karakter munafikin yang disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ada 3. Bila dia berbicara, dia berdusta, bila berjanji, dia menyalahi, dan bila dia diberi amanah, dia khianat. Karena itulah maka generasi as-salafus saleh zaman baheula, sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sampai beberapa generasi berikutnya, itu sangat bersungguh-sungguh menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, asarran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Fatimah bisyai'in fabakat bukaan syadida wa saraha tsaniyah fadhahikat. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah tentang sesuatu. Tiba-tiba Fatimah menangis dengan tangisan yang dahsyat. Lalu oleh Nabi dibisiki lagi dengan bisikan yang kedua. Tiba-tiba tertawa. Tadi nangis, bisikan pertama, bisikan kedua, tertawa. Aisyah kan penasarannya, kepo gitu. Ingin tahu urusan orang. Kata Aisyah, falamma qama Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Ketika Nabi SAW sudah pergi, aku bertanya kepada Fatimah, apa sih yang dibisikkan oleh Rasul SAW sehingga kamu menangis kemudian tertawa? Apa kata Fatimah? Ma kuntu liufsya sirra Rasulillah SAW. Aku tidak ingin, tidak mau membocorkan rahasia Rasul SAW.
Jadi ditahan oleh Fatimah. Tidak bicara, tidak ngomong apa-apa. Maka falamma tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat Aisyah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Aisyah berkata lagi kepada Fatimah, azamtu alaika lima haddatsinihi ma qala laki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya masih penasaran tuh tentang apa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepadamu dulu, masih tetap kepo, sudah tahunan itu. Maka kata Fatimah, ammal an fana'am. Adapun sekarang setelah Nabi SAW wafat, ya boleh aku beritahukan. Amma hina sarani fil maratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sanah marrah wa annahu aradahu al-an marratain wa inni la ara ajali illa qad iqtaraba fa baqaitu thumma sarani thaniyah fa qala ya Fatimah amma tardayna an takuni sayyidata nisa'i ahli al-jannah fa dhahiktu. Kata Fatimah, adapun ketika Nabi SAW berbisik kepadaku bisikan pertama, beliau memberitahukan kepadaku bahwa Jibril biasa mendatangi beliau memurojaah, mengetes, mengecek hafalan Quran beliau 1 tahun 1 kali. Lalu tahun ini kok sampai 2 kali? Lalu Nabi mengatakan, aku tidak melihat kecuali ini isyarat ajalku telah dekat. Aku segera akan mati. Itu bisikan pertama Nabi SAW kepada Fatimah. Apa akibatnya? Fatimah menangis dengan tangisan yang dahsyat. Karena waktu ajal Nabi SAW sudah dekat. Oh, itu kiamat. Kiamat kecil tidak hanya bagi Fatimah, bagi seluruh kaum muslimin. Tapi setelah itu kemudian Nabi selesai berbisik kepadaku yang kedua. Apa isinya? Beliau menyatakan, wahai Fatimah, suka enggak kamu kalau kamu nanti akan menjadi pemimpin para wanita ahli surga? Jadi yang pertama berita buruk tentang Nabi SAW sebentar lagi akan wafat. Yang kedua berita baik, yaitu Fatimah ini akan menjadi pemimpin para wanita ahli surga. Maka aku pun tertawa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, isinya wajib jaga rahasia. Selama rahasia orang tersebut orangnya masih ada. Dan boleh diberitahukan kalau orangnya sudah tidak ada, tapi nanti ini ada rincian sebagaimana akan diterangkan di bagian akhir dari materi ini. Ini dalil yang pertama tentang para sahabat zaman dahulu menjaga rahasia. Kedua, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, anna Umar hina ta'ayyamat Hafsah qal laqitu Uthman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar qal sa'anduru fi amri فلبثت ليالي ثم لقيني فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدأ لي ألا أتزوج يومي هذا. Kata Ibnu Umar ketika putrinya yaitu Hafsah menjadi janda, dia berkata, aku mendatangi Utsman bin Affan. Aku tawarkan Hafsah untuk dinikahi oleh Utsman. Kalau Utsman sudah punya istri, sudah. Ditawarkan kepada Utsman oleh Umar.
Kata Umar, kalau kamu mau aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah, putriku, putri Umar. Apa jawab Utsman? Aku pikir-pikir dulu deh. Setelah berlalu beberapa hari, Utsman menemui aku lalu berkata, sekarang sudah kepikiran, aku nggak akan lagi menikah dulu pada hari ini. Kecewa tuh Umar, putrinya ditawarkan untuk dinikahi, ditolak gitu ya. Lalu kata Umar, falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar. Kalau kau mau, aku akan nikahkan kamu dengan putriku yaitu Hafsah. Coba kalau ada orang tipikal Umar di hari ini menawarkan putrinya ke orang-orang yang menurut pandangan Umar soleh, dan betul Abu Bakar, Utsman orang-orang yang soleh. Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'a. Abu Bakar ditawari akhwat yang berkualitas, so diam, nggak menjawab sedikit pun. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aku lebih mangkal kepada sikap Abu Bakar dibanding kepada Utsman. Ke Utsman mangkal, kecewa, menolak tawarannya. Ke Abu Bakar lebih mangkal karena diam, tidak merespon sedikit pun. Falabithu layalin thumma khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu. Setelah berlalu beberapa hari datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah Hafsah, lalu aku pun menikahkan Hafsah kepada beliau. Falaqiyani Abu Bakar. Setelah beres peristiwa prosesi pernikahan, Abu Bakar datang menemui aku. Lalu Abu Bakar berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya ilaika hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'a. Barangkali kamu kesal ya sama aku ketika engkau tawarkan Hafsah kepadaku, aku tidak menjawab. Faqultu na'am, ya, saya kesal kepada kamu. Apa kata Abu Bakar? Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam falam akun li ufsya sirra Rasul sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk tidak menjawab tawaranmu, kecuali aku tahu bahwa Rasul SAW berminat, sudah menceritakan kepada aku mau melamar putrimu yaitu Hafsah, dan aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasul SAW. Seandainya Nabi tidak akan menikahi putrimu, niscaya aku akan menerima tawaran. Dijaga rahasia Nabi SAW. Padahal bukan aib, dia enggak. Melamar putri Umar bukan aib sampai menikahinya. Tapi ini dirahasiakan. Walaupun dibaedan sama Umar. Apa dibaedan teh? Dibaedin sama Umar. Dicemberutin sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari Thabit. Thabit ini adalah sahabat dekat Anas radhiyallahu anhu. Kata Thabit, ata alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu kata Anas, berkata Anas, Thabit mendengar cerita ini dari Anas. Kata Anas, Nabi SAW mendatangi aku wa ana al'abu ma'al ghilman. Ketika aku sedang main-main sama anak-anak yang lain, karena saat itu masih anak-anak, masih ABG. Fasallama alaina faba'athani fi hajatin. Beliau menyampaikan salam kepada kami, lalu mengutus aku untuk satu keperluan. Disuruh Anas ini oleh Nabi SAW.
Fa'abta'tu ala ummi, maka kemudian aku pulang mengendap-endap ke rumah ibuku. Falamma ji'tu qalat ma hasabaka. Ketika aku datang ke rumah ibuku bilang, apa yang menahanmu? Kenapa pulang terlambat? Kemana aja kamu? Gitu. Fakultu, aku menjawab, ba'athani Rasul SAW lihaja. Nabi SAW mengutus aku untuk satu keperluan. Ibunya berkata, ma hajatuhu, apa keperluannya? Aku menjawab, innaha sir, ini rahasia. Ibunya juga kepo kan? Nggak bisa diberitahukan, inilah rahasia. Tapi apa kata ibunya? La tukhbiranna bisirri Rasul SAW ahadan. Bagus. Jangan kamu beritahukan rahasia Rasul SAW kepada siapapun. Ibunya tidak arogan. Ibunya tidak berkata, ke ibu kamu merahasiakan sesuatu dipaksa. Enggak, kepo gitu, enggak. Bagus. Jangan beritahukan rahasia Rasul SAW kepada siapapun. Inilah cerita Anas kepada Thabit. Kira-kira apa ya isi rahasianya? Kata Anas kepada Thabit, wallahi lau haddatsu bihi ahadan la haddatsuka ya Thabit. Demi Allah, seandainya aku boleh menceritakan rahasia ini kepada seseorang, niscaya orang itu adalah kamu. Hanya kamu yang aku beritahukan rahasia Rasulullah SAW. Karena kamu sahabat dekatku. Tapi karena ini rahasia Rasul SAW, maka tidak diberitahukan walaupun ke Thabit, sahabat dekatnya. Ada yang ingin tahu di sini apa sih rahasia yang menjadi misi Anas dari Nabi SAW? Kalau ada, kepo berarti. Tapi ini dibahas oleh para ulama. Berkata Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, qala ba'dul ulama, ka'anna hadha sirra kana yakhtasu binisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa falau kana minal ilmi ma wasi'a anasan kitmanuhu. Berkata para ulama, mungkin rahasia ini berkaitan dengan masalah khusus para istri Nabi. Bukan berkaitan dengan masalah ilmu agama, bukan. Karena seandainya berkaitan dengan ilmu agama, tidak boleh Anas menyembunyikannya. Ini masalah kasus. Bukan masalah yang berkaitan dengan ilmu agama, maka tidak diberitahukan. Kalau tentang ilmu agama, nggak boleh dirahasiakan. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih, uljima yaumal qiyamati bilijami minnar. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu, di saat orang-orang membutuhkan ilmu itu, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Jadi dalil-dalil tadi menunjukkan betapa gigihnya, kuatnya para ulama as-salafus saleh dari kalangan para sahabat dalam merahasiakan sesuatu dan tidak menyebarkannya. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, qala Ibnu Battal, alladhi alaihi ahlul ilmi anna sirra la yubahu bihi idza kana ala sahibi minhu madharrah. Kata Ibnu Battal, yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa rahasia tidak boleh untuk disebarkan apabila menyebarkannya menimbulkan madarat kepada orang yang merahasiakan tersebut. Tapi
Para ulama kebanyakan menyatakan innahu idza mata la yalzamu min kitmanihi maka yalzam fi hayatihi illa ayakuna alaihi fi ghasasa fi ghadhadah. Kebanyakan ulama menyatakan apabila orang yang memegang rahasia itu sudah wafat, maka tidak lagi wajib untuk disembunyikan. Sebagaimana Fatimah memegang rahasia bisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah wafat diberitahukan. Selama tidak menimbulkan mudarat. Selama itu bukanlah aib. Selama itu tidak menimbulkan keburukan bagi pihak manapun. Maka berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, qultu alladhi yadharu inqisamu dhalika ba'dal maut ila ma yubah wa qad yustahabbu dhikruhu walau kariha sahibu sirri ka'ayyakuna fihi tazkiyah lahu min karamatin aw manqibatin aw nahwi dhalik wa ila ma yukrahu mutlaqan wa qad yuhram wa huwa alladhi asyara ilaihi Ibnu Battal wa qad yajibu ka'ayyakuna fihi ma yajibu dhikruhu kahaqqin qiyami bihi fayurja ba'dahu idza dzukira liman yaqumu bihi anhu ayyaf'ala dzalik. Menurut pendapatku, kata Imam Ibnu Hajar, bukan saya, beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwa memberitahukan rahasia setelah orang yang mati ini terbagi kepada beberapa hukum. Pertama, mubah, bahkan disunnahkan. Walaupun orang yang memegang rahasia tersebut tidak suka ini tersebar. Tidak suka tersebarnya itu karena ketawadhuan. Umpamanya beliau melakukan satu amalan baik, tidak ingin ada yang memberitahukan. Dan tidak ingin ada orang lain yang menyebarkannya. Karena tawadhunya. Karomah bagi beliau. Maka setelah orang itu wafat, sunnah untuk disebarkan. Orang ini dulu ahli tahajud, orang ini dulu ahli ibadah, orang ini dulu aduh akhlaknya mulia, saya pernah melihat beliau begini, begini, begini. Kalau itu diberitahukan selama beliau hidup pasti marah, nggak boleh. Maka setelah kematiannya boleh. Dan itu sunnah karena memberi motivasi. Bahkan bisa aja menjadi wajib kalau ternyata hal tersebut memberi motivasi kepada orang untuk melakukan amal baik yang dilakukan oleh orang ini setelah kematiannya. Walhasil bahwa menyebarkan informasi ini setelah kematian orang tersebut tergantung dari efek yang ditimbulkan. Kalau efek yang ditimbulkannya buruk, jangan, walaupun sudah mati. Tapi kalau baik, sunnah minimalnya untuk menyebarkannya kepada orang lain. Ya. Hal yang paling wajib dirahasiakan adalah masalah hubungan suami istri. Ketika suami istri melakukan hubungan di kamarnya, tidak boleh apa yang mereka lakukan itu diberitahukan. Melakukannya boleh bahkan ibadah berpahala. Menyebarkannya adalah hal yang haram. Disebut dengan sebutan seburuk-buruk manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu tuh. Ada perkara yang melakukannya ibadah. Tapi menyebarkannya ya haram. Melakukan maksudnya antara dia dengan istrinya yang sah. Kalau dengan orang lain maka tidak boleh. Ya. Melihat orang lain melakukan hubungan baik langsung atau lewat video sekarang haram, tidak boleh karena aurat orang. Dia boleh melihat aurat istrinya, istrinya boleh melihat aurat dia. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Walaupun kita sudah dewasa, apa salahnya lihat? Kita juga sering melakukannya sama istri kita, nggak merasa bersalah. Nggak merasa itu sebagai satu aib.
Sakit tuh orang yang kayak gitu. Betul, kita sudah dewasa, melakukannya boleh asal dengan istrinya. Tapi melihat orang lain berbuat begitu, itu aib besar. Tidak boleh untuk disebarkan. Kalau menyebarkannya nggak boleh, maka melihat orang lain berbuat begitu yang disebarkan oleh orang pihak ketiga juga haram, tidak boleh. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasul alaihi salatu wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya, sebaliknya istrinya juga aktif bergaul dengan suaminya, lalu adegan tersebut disebarkan kepada orang lain. Yang menyebarkannya dosa besar, yang menikmati adegan yang disebar itu sama dosa besar. Dan itu termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Berkata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, wal haditsu dalilun ala tahrimi ifsya'ir rajul ma yaqa'u bainahu wa baina imra'atihi min umuril wiqa' wa kadzalikal mar'ah la yajuzu laha ifsya'u sirrihi wa qad warada bihi nassun aidha. Hadis ini menjadi dalil tentang haramnya menyebar seseorang laki-laki, seorang suami menyebarkan adegan ranjang yang dia lakukan dengan istrinya. Demikian juga seorang istri tidak boleh menyebarkan rahasia yang dia alami berserta suaminya, dan ada nas yang mengancam hal itu. Ini termasuk min kabairidz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Suami istrinya ketika melakukannya berpahala, ketika menyebarkannya dia berdosa. Orang yang menyebarkannya dengan cara divisualisasikan itu lebih jelas, lebih gamblang daripada apa? Daripada secara lisan, hanya dalam bentuk audio. Baik audionya itu umpamanya menceritakan saya tadi malam begini, atau direkam suara dari adegan tersebut. Bisa direkam suaranya, bisa suara desahannya atau ribut lainnya, lalu disebarkan. Menyebarkannya dosa besar. Siapa yang ikut terlibat dalam dosa? Yang menontonnya, yang mendengarkan, apalagi ikut menyebarkannya. Sama-sama. Taubahnya seperti ghibah. Ghibah itu dosa besar. Kita ikut mendengarkan, ghibah itu ada duduk di sana dan tidak mengingkari, dosanya sama. Maka wajib dihindari atau dilarang. Sudah, akhi, ghibah. Ini dosanya besar ini. Al-Quran menerangkan itu. Dosa pertama bukan ke orang yang digibahi. Dosa pertama kepada Allah. Allah melarang kita ghibah, kita langgar. Dosa kepada Allah. Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang. Itu Quran. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kita langgar. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang yang digibahi. Ikut mendengarkan dosa besar. Sama dengan dosa gibah. Menyebarkan adegan ranjang haram. Mendengarkannya, apalagi di film, ditontonnya, sama dosanya dengan orang yang menyebarkannya. Dosa besar. Imam Ibnu Hajar menyatakan, wa hadza min kabairidz dzunub, dan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan orang itu manusia terburuk di hari kiamat. Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah
ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Ketika menjelaskan yufdi, apa makna yufdi? Yufdi ini maknanya adalah yasilu. Yasilu itu sampai. Tapi ini kinayah dari jima. Al-Quran itu bahasanya dan hadis juga super santun. Tidak vulgar. Menggauli istri disebut menyentuh istri. Tidak vulgar kan, santun sekali. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri-istri kalian. Maksudnya menggauli. Termasuk ada istilah lain ifdha. Sebagaimana Al-Quran menyatakan surah An-Nisa 21. Fakaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Kenapa kalian, hai para suami, mau ngambil kembali mahar yang sudah kamu berikan kepada istrimu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Padahal sebagian kalian sudah ifdha dengan istrinya. Ifdha di sini artinya melakukan hubungan suami istri. Dan ini merupakan bahasa yang super santun. Ada dua yang wajib dirahasiakan dari adegan hubungan suami istri. Pertama, hubungan suami istri itu sendiri wajib untuk dirahasiakan. Yang kedua, aurat masing-masing pasangan. Suami nggak boleh, istri saya itu begini. Makanya saya suka warna kulitnya putih segar. Itu nggak boleh. Suami juga, istri juga nggak boleh membuka aurat dari suami. Tidak boleh sama sekali. Seolah-olah dengan digambarkan itu orang bisa membayangkan aurat dari pasangan yang kita ceritakan. Maka tidak boleh. Intinya wajib rahasia tersebut dipegang dan dijaga, tidak boleh disebarkan walaupun isi rahasianya itu bukanlah aib. Adapun kalau aib maka hukumnya haram untuk disebarkan, wajib untuk dirahasiakan dan dijaga. Menjaganya adalah ibadah yang agung. Menyebarkannya adalah dosa yang besar. Menjaga rahasia aib orang adalah perkara yang paling disukai oleh Allah. Makanya salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah adalah As-Satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbus sitr wal haya. Sesungguhnya Allah itu hayyun, maha pemalu. Wasatirun, dan maha penutup. Maksudnya menutup aib hamba-hambanya. Wa yuhibbus satar wal haya, dan Allah sangat-sangat cinta kepada perbuatan menutup aib orang dan perbuatan atau karakter pemalu. Allah suka. Maka ketika orang menyebarkan aib orang lain, Allah murka, gibah. Tapi ketika Allah mengetahui seorang menutup aib orang, Allah beri apresiasi, diberi pahala. Dan aib orang itu juga akan ditutup oleh Allah dunia sampai akhirat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib orang lain, aib sesama muslim, Allah akan tutup dia, aib dia dunia sampai akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang membuka aib orang, Allah akan mencari-cari, Allah akan membongkar aib orang itu. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan cari-cari kesalahan orang itu. Dan pasti dapat. Dan setelah dicari, Allah bongkar sehingga tak ada lagi orang yang tidak mengetahui rahasia itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan akan disesuaikan, balasan akan disesuaikan dengan bentuk perbuatan. Perbuatan kita membongkar aib orang, Allah akan bongkar aib kita. Perbuatan kita mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang,
Allah akan korek-korek, akan cari-cari kesalahan kita. Perbuatan kita menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita dunia sampai akhirat. Aib kita di dunia ditutup, di dunia sampai akhirat, dan di akhirat aib kita tersebut diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diazab. Balasan atas perbuatan kita yang menutupi aib orang. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati." Allah ingin menyelamatkan salah seorang laki-laki di kalangan umatku. Dipanggil orang itu. Lalu setelah dipanggil Allah tutup satar, penutup, gording penutup. Pada hari kiamat orang lain tidak mengetahui isi dialognya dan apa yang dilakukan antara orang itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengaku nggak kamu dosa ini di hari ini? Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, ya saya ngaku." Terus semua kesalahan diungkit. Dan banyak. Sampai orang itu meyakini, wah binasa nih saya, akan diazab. Karena dosa yang diungkit begitu banyak. Belum yang belum diungkit. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya. Wa ghafartu hal'an. Wa ghafartu lakal an. Aku telah tutup aibmu itu, dosamu itu waktu di dunia. Tidak diekspos. Orang-orang nggak tahu kamu ini punya aib ini, punya dosa ini. Disangkanya soleh. Makanya banyak memuji para punya baik, banyak aib. Kalau seseorang itu dipuji orang karena kesolehan, itu bukan karena dia benar-benar soleh. Tapi karena sempurnanya Allah menutup aib orang itu. Nggak tahu. Ditutup kata Allah, aku tutup aibmu di dunia dan pada hari ini wa aghfiru lakal yaum. Aku ampuni dosa kamu sekarang ini. Tidak diazab. Salah satu penyebabnya al jaza min jinsil amal tadi. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan, orang itu menutup aib orang lain yang dia ketahui. Tidak bergibah. Maka jaga di mulut jamaah sekalian. Hadirin sekalian. Jangan sampai ada rahasia orang, aib orang tercetus keluar dari mulut kita. Sehingga orang-orang tahu. Saya tadi jalan di belakang truk itu ada tulisan biasa yang aneh-aneh. Tadi bagus tadi. Jangan banyak cerita kepada teman. Karena teman kita juga punya teman dan temannya teman kita punya teman-teman lagi. Bagus ya. Artinya kita ngomong ke seorang bisa nyebar itu. Apalagi zaman sekarang diupload ke media massa, ke media sosial, seluruh dunia tahu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang bahaya bagi kita ya. Inilah kajian kita tentang menjaga rahasia. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di 1 bulan yang akan datang. Kalau besok tetap ada kajian tentang tauhid dengan tema pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal nanti pada esok ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.